kita provinsi. Ya, Luas banget negara kita itu. ya Allah luas Pak. Oh, Kalau jalan kaki udah. wah udah ini nggak mungkin lah. Iya. Makanya kan di sana kan kalau untuk transportasi kan biasanya pakai pesawat terus nggak ada Kalau apa terus ya? iya, Iya, nggak ada betul. jalan darat. Ya memang pemerintah kan terus membangun Papua ya di ini infrastrukturnya, Iya, betul. jalannya di. Cuma katanya apa perang suku masih ada sana ya? Orangnya ngerti nggak? Oh, kalau orang suku itu Oh, itu sih adat ya, udah masih kalau adat gitu ya? iya tapi Mbak itu kalau nggak ini sih nggak tiap ini. Cuman Heeh. kayak kayak ada masalah gitu, masalah sama dari suku sebelah, ada suku Sebelah. jadi kayak masalah cewek terus masalah apa gitu biasanya ada sih. Iya. Makanya kan penyelesaian di Papua itu ya perlu ini bersama lah ya, sesama Iya, antar suku juga harus betul. ngomong lah antar suku kan kalau ntar damainya apa kalau bakar batu apa sih? Betul, betul. Kan banyak cerita juga sama teman-teman di sana gitu. Betul. Betul. Kalau ini damainya mau bakar batu apa katanya? Hmm. Wah, Kita sering emang sering sering di Jakarta bakar batu juga, Pak. oh, iya. Biasanya kalau ada acara gitu, tapi bukan di Jakarta, di Bogor sih biasanya Heeh. sih. Ya, enggak ini menarik memang nih apa kalau zaman sudah modern budaya itu masih ada jadinya ini jadi budaya ya Iya, asik juga. Ya. Pak. Nus, gue diundang nggak bakal batu? Kak, nggak usah. Jadi budaya gitu kayaknya menarik juga itu kalau dilestarikan secara budaya ya. Iya, Pak, betul. Bila ada hal-hal ini kita selesaikan habis itu ada budaya bakar batu gitu. Iya, Itu kan Pak. sama aja kayak ini mufakat musyawarah mufakat ya kita rembukan lagi kita damai Betul, sama itu. betul. Cuma penandanya bakar batu kan gitu ya. Iya. Kita kemarin Asik itu juga. Hah? kemarin itu di ini Pak di Anjungan Papua ada Ah, acara. ada ya. Jadi ya terus bakar batu. Ya, tapi Iya sih ngomong. lebih enak makan bakar batu daripada yang biasa. Iya iya iya. Karena kalau di sana itu nggak ada itunya minyaknya gitu. Misalnya kalau masak Ah, daging gitu kan ada minyaknya itu dah. ah, ah, Lemaknya. Kalau di sana nggak ada lemaknya. ah. Nah, Papua itu kan luas banget itu ya. Itu sukunya berapa banyak ya? Saya tuh Wah, menarik sama ini nih. wah, saya juga Papua. belum tahu. Kalau setahu saya itu 200 itu yang saya belum tahu Oh, juga masih banyak Pak. iya iya betul betul. Banyak itu. Bahasa Makanya bahasa aja beda. wah iya. Terus yang membedakan kalau kita kan yang lihat orang Papua ya kira-kira sama lah modelnya seperti itu kan gitu. Nah, sesama mereka itu untuk membedakan antar suku apa ya? Satunya itu marga Pak nama belakang. Oh, nama belakang. Cara fisik nggak ada ya? Ah, Cara kalau fisik. secara fisik nggak ada sih. Semua sama sih, cuman marga itu yang bisa dibedakan apa Oh, kadang kalau kalau di gunung sama pantai itu bedanya sih kalau di gunung kita tuh agak rambutnya agak keriting terus kalau di pantai tuh rambutnya agak ombak-ombak gitu Pak. oh iya iya iya. Ini memang menarik sih. Ya, Sekali ke sana itu. ya, Luas sekali tuh baru di Jayapura aja tekstur gunungannya udah kelihatan tuh naik turun gitu. iya. Wah, Itu Jayapura ya belum aja di Wamena di iya. Wah, enak. Merauke banyak Pak. Terus banyak rawa ya di Merauke rawa. Waduh, iya Iya betul. rawa Pak. Makanya kalau di sana tuh sumur itu airnya tuh air itu air laut semua Ayo, air garam. iya, luar biasa ya. Ini Papua itu. Ya Iya, itulah ini pemerintah terus membangun lah, iya. membenahi infrastruktur di sana biar terhubung sesama. Ya betul Dinamika, betul. memang dinamika pembangunan seperti itu sih. Mau nggak mau memang berevolusi ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Iya betul. Ya terbayang lah zaman dulu Jawa juga kayak gitu pasti kan. Iya. Jawa pun ada apa namanya suku-sukunya juga ada Iya. adat-adatnya ada.
kerajaan gitu kan. Betul. Jadilah sekarang seperti ini kan gitu. Ya Iya. mudah-mudahan Papua segera terbangun dengan baik infrastrukturnya antar wilayah, kemudian antar sukunya jadi memahami situasinya kan nanti berevolusi juga itu, I- Ya, berevolusi juga. iya. Jadi lebih modern kan gitu ya. Betul, betul. Perkebunannya apa? Ubi ya apa kalau nggak salah ya? Kalau perkebunan sih banyak itu suku-suku jadi beda-beda juga, Pak. Beda-beda ya, ha, 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 Nah, kalau betul. ubi itu daerah pegunungan tuh rata-rata ubi, Pak. Mm-mm. Kalau daerah pesisir itu dianya kayak sagu gitu, papeda gitu. Oh iya, papeda ya. Ada yang jagung juga, jagung. Mm-mm. Banyak-banyak lah, Pak. Iya, betul betul. Ya nantilah Uranus lah kalau udah lulus Papua di sana lah di pemerintahannya kan di daerah apa namanya. Ya, Pak, baik. Oh, Siap. ya yang penting di sini sehat-sehat ya Uranus ya. Ya, amin, Pak, amin. Belajar ilmunya apa yang bisa diterapkan, didapat, gitu nanti implementasikan untuk di dunia pekerjaannya kan gitu. Siap, Pak, siap. Di Kuningan apa kerja atau Kalau sini sama kakak sih. oh kakak iya iya ya kerja alhamdulillah kalau kerja ya Oh, udah dapat pendapatan. belum, Pak, kerja belum. Ya kalau ikut-ikut apa bantu apa administrasi biasanya kan gitu. Iya. Aduh. Tinggalnya masih di mes kan? Saya masih di mes, cuman kayak saya sering main kayak kakak sini tuh sering ke mes kayak gitu. Oh iya iya iya, iya. Saya kebayang sih mesnya yang di mana itu yang di UKI ya. Di daerah Halim. Iya Halim, Betul. Halim belakang Apa itu lah, kan iya. UKI itu. Tembusnya Halim ke mananya Jepang, dah? Halim mananya bang? Ya, dekat Celitan, Celitan UKI, iya, tembusnya iya. ke situ. Pantokannya, Nah, patokannya kapan-kapan, nah, kapan-kapan saya main bang, sono. boleh. Heeh. Ini aja. Kalau Bapak taunya dari mana ya? Saya kan SMA saya di Halim. Oh iya, betul betul. Itu Iya sih, ada transaksi ke arah UKI itu dari belakang itu. iya Pak, rata-rata memang dari kan anak-anak kan rata-rata kuliahnya di UPI, jadi kebanyakan tuh Oh, ngontraknya di daerah Cawang semua. Jadi kelihatan oh, gitu iya 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 betul. di Cawang sama Jaksel. Mm-mm. Kalau Kan pada kuliah di UKI itu. Heeh. ya pada kuliah di UKI, ada yang di UNJ, terus di Jakarta Selatan rata-rata. Iya, banyak mahasiswa lah di sana anak-anak kos. Kalau mau gitu mas susah. Saya juga tidak Ma- tahu jumlahnya berapa. mainnya kecelitan ya, Iya PGC Pak. ya. Iya Cililitan lah daerah Cawang. Iya, PGC kan. Ya betul PGC. Makanya saya hafal betul daerah situ lah. Saya SMA saya di situ. Saya dulu tinggal Iya. di Halim juga, cuma arah Pondok Gede. Oh iya betul betul. Arah Pondok Gede. Lubang Buaya itu. Gitu. Yang dekat tempat PKI bukan Pak? TKI. Iya, Oh PKI, PKI. Iya iya betul, betul. Betul yang di PKI itu. Oke, saya izin ke belakang dulu ya. Nanti kita Boleh Pak. ngobrol lagi. Silakan ngobrolnya dilanjutkan dulu. Kita, Oke siap. kita belum boleh ngobrol dulu lah, orang lu sama Ihsan dulu. Iksan. siapa siapa?
Saya mau bercerita yang ngobrol-ngobrol lah ya tentang DFD. Mungkin sudah sering dengar ya mahasiswa DFD pada saat kuliah perancangan sistem. Di sini mau saya ulang lagi biar mahasiswa kembali lagi ya. Semester depan tuh udah ketemu namanya KKP, wah itu udah harus dianggap fasih atau lancar menggunakan DFD ya, DFD. Nanti saya mau jelaskan secara singkat kembali tentang DFD dan FOD. Mudah-mudahan mahasiswa semakin memahami. Bentar, saya siapkan filenya dulu. Nah ini apakah sudah terlihat? Terlihat. Ya, jadi nanti pada saat mahasiswa melakukan, pertama akan ketemu KKP. Di dalam KKP itu nanti akan melaksanakan praktek kerja di suatu tempat lah gitu ya, di satu tempat. Nah di satu tempat itu atau tempat institusi itu diharapkan cari tempat yang ada ya berbau IT-nya gitu ya, biar memudahkan kita menganalisis. Nah, ketika datang di sana, kemudian kita riset ya, kita melakukan tanya jawab gitu, minta ya simpelnya gitulah, minta struktur organisasinya, minta alur bagat apa sistemnya berjalan gimana gitu ya, mekanismenya ngapain aja. Gitu. Ya. Ada yang masuk ya? Oh ya, ada yang masuk. Ya, ada yang kita ketemu riset itu melakukan tanya jawab, minta data yang ada di situ, datanya meliputi data perusahaan itu, data bisa aja data yang terkait dengan bisnis prosesnya itu gitu ya. Ya, bisnis prosesnya itu yang terkait kita riset, misalnya masalah inventory, ya, masalah keuangannya, masalah penerimaan pegawainya gitu ya, masalah jaringannya dan seterusnya. Nah, setelah kita mendapat data itu semua, kemudian kita akan menyusun suatu dokumen. Ya, dokumennya kita susun. Ada bab 1, bab 2, bab 3 gitu ya. Sampai bab 4. Ya intinya situasi yang di lapangan itu kita tuangkan dalam suatu bagan gitu ya, bagan. Ya memang menggambarkan situasi itu tekniknya banyak ya, macam-macam itu. Macam-macam bagannya juga banyak, tapi di Urindo ini menerapkan setidaknya 2 ya bagan itu, DFD dan FOD. DF itu data flow diagram ya. Jadi aliran data intinya. Data flow kan berarti aliran data ya. Aliran data ya.
Nah, apa itu DFD? Semua saya kira sudah paham ya, sudah tahu. Nanti slide-nya saya kasih, tinggal dibaca aja sih. Ya intinya dia memberikan gambaran kepada kita dari mana asal data tersebut, serta atau apa kemana tujuannya ya, dalam suatu sistem. Kita kelihatan kok input outputnya. Ya. Jadi DFD itu ada level-levelnya, ya, level tertinggi, ya, level konteks, ya, kemudian ada level 0 sama level rinci. Nah, ini menurut para ahli, ya, silakan dibaca aja. Ini Pak Tata dosen kita ya. Nanti dibaca aja, saya skip biar cepat, efektif. Ya, sejarahnya juga ada. Nah, ini notasinya ya. Ini notasinya ya. Yang kotak ini menurut si Jordan masih sama lah sama menurut Gen and Sarson ya. Ini adalah simbol entitas ya, eksternal entitas. Eksternal maksudnya bisa orang, bisa sistem ya, atau bagian atau badan yang melakukan gitu. Ya. Tapi di luar ya, sistem yang di luar ya. Nah, ini yang bulat atau agak kotak siku ini adalah proses ya. Menggambarkan proses ya. Menurut Jordan sama Yonan Sarson ya, ini kira-kira perbedaannya di sini ya. Kemudian ada panah itu aliran datanya. Kemudian ada simbol file atau tempat data tersimpan ya. Ini arsip, database, biasanya lambangnya ini ya. Terserah mau pakai notasi yang mana, disilahkan. Nah, ini kayak nih ya. Kembali lagi ada proses, lingkaran ya. Kemudian ada external entity, itu kotak. Penyimpanan data itu ada garis 2 atau garis letter U yang tidur gitu. Kemudian aliran data itu ada panah. Nah, fungsinya nanti dibaca aja. Saya ingin langsung. Nah, ini ada syarat-syaratnya yang penting nih ya. Nama komponennya diberi nama, kemudian komponen proses yang bulat itu dikasih nomor gitu ya. Penggambaran DFD sesering dan serapi mungkin, maksudnya adalah lengkap gitu ya, dari penomoran, nama, panahnya jelas, jadi sehingga kita bisa memahami yang membacanya. Kemudian menghindari gambar yang rumit, makanya kalau perlu di-split jadi level-level gitu. Pastikan DFD yang dibangun konsisten secara logika ya. Ya, ini juga tingkatannya ya. Tingkat pertama disebut diagram konteks ya. Kemudian tingkat kedua disebut diagram 0. Ya, tingkat ketiga itu disebut level 1 atau rinci pertama, keempat sampai level kedua atau rinci kedua. Yang umum sih ini level ini tergantung dari kedalaman ya, tingkat atau levelnya kedalaman dari sistem. Jika sudah terurai ya sudah, nggak perlu sampai dalam lagi ya. Jadi sistemnya sejauh mana di sistemnya itu kita tangkap, kemudian kita tuangkan dalam satu teori, kita tangkap dalam satu tulisan, kemudian kita dalami dalam sistem itu ada subsistem apa. Nah, itu mulai level 0. Nah, dalam subsistemnya itu ada lagi nggak proses di dalamnya. Jika ada, jadilah tingkat ketiga, jadi level 1. Masih ada lagi ya? Oh, udah nggak ada, ya udah, berarti sampai level ketiga gitu. Nah, ini contohnya nih. Contohnya. Ini adalah sistem informasi penjualan Cendramata ya. Konik Sidoarjo. Nah, ini kita capture ya, kita tangkap ya, sistem macam-macam ini tergantung studi kasusnya mahasiswa. Kalau masalahnya dia kepegawaian ya kepegawaian ya. Kalau masalahnya dia objeknya masalah
keuangan ya, masalah inventory gitu ya. Ini kebetulan masalah penjualan cindera mata ya. Siapa saja entitas yang terlibat dalam penjualan cindera mata ya, itulah eksternal ya. Oh, ternyata yang terlibat adalah customer gitu ya. Customer. Kemudian ada admin gitu. Ini mungkin karena udah sistem informasi ya, jadi simpel ya admin. Sebenarnya admin ini bisa saja sudut pandangnya bisa saja admin ada di dalam sistem sebenarnya ya, ada di dalam sistem. Tapi ini karena ini udah dianggap aplikasi, adminnya di luar ya, admin itu dianggap di luar jadi. Ini adalah aplikasi. Ya, aplikasinya sudah berjalan nih, mungkin masalah logistik gitu ya, masalah supplier dan seterusnya udah ada di dalam sini ya. Mekanismenya mungkin masalah si customer ini melihat detail produk gitu ya, kemudian dia bayar, beli dan membayar. Nah, kemudian dia mendapat nota pembayaran kan gitu. Kemudian si admin ini menerima pembayaran kelihatan gitu ya. Kemudian pertama sebelum ini mengelola, kelihatannya dari sini ini memang agak memahami ini agak paham harus betul bisnis prosesnya ya. Si admin ini mengelola produk itu dibaca oleh customer kan gitu ya. Ini data ya, ini data namanya ini. Lihat detailnya, kemudian customer tertarik dengan produk itu, dia membeli dan kemudian membayar. Ya, setelah membayar dia dapat nota pembayaran atau nota pemesanan, sementara admin tahu oh ada yang bayar gitu ya. Kemudian dia membuat ya mengelola distribusi barangnya itu gitu ya. Kira-kira terbayang seperti itu sistem ini. Nah, di sistem yang besar ini namanya diagram konteks ya, diagram konteks ya. Diagram konteks. Ya kalau ditulis dia 0.0 kalau notasinya 0.0. Nah, dalam sistem dalam ini ada lebih detail lagi, ada sistem subsistem namanya. Apa subsistem di dalamnya? Nah, kita lihat. Nah, ini dia. Subsistem dalam ini, proses pendataan produk. Ya, proses pertama. Kemudian ada proses pemesanan. Kemudian ada proses pembayaran. Nah, si admin tadi balik lagi ke atas ya. Ini diurai jadinya ini gitu maksudnya ya. Diurai jadinya ini. Jadi yang tadi yang data bolak-balik ini dia tetap, cuma larinya ke subsistem yang mana di dalam ini. Gitu ya. Jadi customer juga nih tiga alur ini, ntar lari di dalamnya masuk ke mana gitu. Admin 3 alur ini, 3 jalur data ini larinya dari mana? Nah, maka kita lihat dari sini. Ya. Si admin, ya dia mengelola data produk, ya data produk dilihatlah oleh customer gitu ceritanya. Si customer melakukan pemesanan gitu. Ini data pemesanan ya. Gitu ya, saya pesan masukin keranjang dulu bisa aja gitu ya. Ya, setelah melakukan nota pemesanan ya di replay oleh sistem. Oh, dia ini loh kalau mau pemesanan tata caranya seperti ini, banknya apa saja dan seterusnya lah gitu ya. Akhirnya oke, setuju apa termasuk jarak-jaraknya gitu ya. Jasa kirimnya. Nah, oke, sudah si customernya melakukan pembayaran ya, melakukan pembayaran, notanya diterima. Nah, hasil pembayaran ini si adminnya mengetahui nih tentang laporan pembayaran. Si pemesanan juga admin mengetahui dari data pemesanan ini. Nah, ini kira-kira ini ya level nolnya. Nah, si detailnya 1.0 ini ada lagi. Jadi nanti ada bulat-bulat lagi di level berikutnya, level 1 namanya. Diurai lagi di 1.0 ini. Di 2.0 juga ada uraiannya, di 3.0 juga ada uraiannya ya. Seperti apa ya kita lihat ini. Nah, ini punya miliknya 1.0 nih. Miliknya di level sebelumnya ya. Saya balik ke level sebelumnya. Nah, ini miliknya ini. Ya. Nah, si admin pendataan produk ya
data produk, cek kelengkapan produk, kemudian masuk ke dalam penyimpanan. Ini file kalau di komputer di database ya. Kalau di dalam administrasi ini buku induk lah gitu ya. Buku induk. Nah, kemudian dalam data ini bahasa simpelnya sih admin nginput lah, ada apa datanya diinput jadi ke database, database ditampilkan ya gitu bahasanya ya. Bahasanya. Nah, ini dengan gambar ini namanya diagram ya. Ini memudahkan orang mengerti gitu. Oh, begini alurnya. Kalau dipakai kata-kata kan panjang ya. Paragraf. Ya mungkin mahasiswa bisa juga sih pakai narasi seperti itu. Sepertinya ada masuk. Nah, Rudi salah masuk. Maaf, tempat saya mulai hujan. Sambil diminum. Tempat saya juga udah mulai hujan, Pak. Udah ya? Isan di mana Di Isan? saya baru mendung, Pak. Hah? Gimana Pak Kliman? Ada Pak Kliman. Ada suara Pak Kliman itu? Pak Kliman. Oke, kita lanjutkan. Ya. Proses di 2.0 ya. Balik lagi ke level atas dulu ya. Nah, ini dia. Nih. Proses 2.0 ini nanti ada detailnya. Ya, tadi kan di 1.0 detailnya ada tiga bulatan ya. Ya. 3 bulatan. Nanti panahnya mengikuti masuk ke bulatan mana kalau diurai. Nah, sekarang proses pemesanan ya. Proses pemesanan itu 2.0. Ini satu rinciannya nih proses 1, nah ini proses 2 nih. Ya. Nih, dari database gitu ya. Ditampilkan, kemudian customer memilih produk gitu. Setelah customer memilih produk, kemudian customer ini melakukan pemesanan. Proses pemesanan ini sekali lagi data ya, ini proses ini data pesanan, kemudian masuk ke dalam database pemesanan ya. Setelah database pemesanan ini banyak nih, nggak sendirian customer yang bersangkutan aja, customer lainnya juga banyak ini ya. Nah, ini dibuatkan nota pemesanan ya. Lalu itu disampaikan kepada customer. Nah, hasil pemesanan dilaporkan kepada admin gitu ya. Nah, berikutnya proses. Nah, ini proses 3 ya. Proses 3 itu apa tadi? Kita lihat ke depan. Nah, ini nih, proses pembayaran ya. Proses pembayaran. Ini proses pembayaran. Nah, gimana proses pembayaran? Oh, Pak Kliman masuk nih, belum masuk. Bagaimana proses pembayaran? Nah, customer kan melihat login dulu, udah masuk ke sistem, dia melakukan pembayaran, data masuk ke dalam database pembayaran, kemudian proses nota pembayaran. Nah, kemudian customer dapat nih nota pembayarannya. Nah, dari data nota pembayaran dilaporkan kepada admin. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, dengan membaca diagram ini, audiens yang membacanya itu mengerti gitu maksudnya. Paham. Oh, ini gambarannya gitu. Sekali lagi, kalau ini dibikin narasi cukup panjang ya bentuknya ya, bentuk narasi. Nanti mahasiswa diharapkan mampu membuat ini, tuh ya, mampu membuat ini. Ya, sampai sini gambaran kebingungannya dapat?
bukan gambaran pengertiannya loh. Kalau pengertian eh, hebat berarti harapan sih ngerti, tapi bingungnya dulu nggak. Kalau bingung berarti ngerti apa mulai sound cek sound. Kebayang bingungnya? Halo? Halo, Pak. Ya? Kebayang Halo, Pak. bingungnya? Ya? Halo, halo? Halo, halo. Ya? Gimana? Ada yang belum ngerti? Kalau belum ngerti saya ulang nggak apa-apa. Tapi Ngerti, ulangnya Pak. ya, Ngerti. tapi ya, tapi tetap bingung kan? Iya, Pak. Iya. Iya, Man. Nah, jadi simpelnya gini ya. Jadi kalau mahasiswa nanti riset ke satu tempat, nanti diminta menggambarkan mekanisme yang berjalan di sana dalam bentuk diagram gitu ya. Intinya gitu. Ya, udah paham bingungnya? Pasti bingung nih nanti. Gimana cara bikinnya ini ya diagramnya ya? Tapi pastikan bisnis proses tahu dulu alur-alurnya gitu ya. Alur-alur aliran ini kemana nih kemana, abis ini diapain, oh minta tanda tangan, kirim ini, gitu-gitu ya, harus tahu gitu. Nanti kalau sudah tahu, baru dituangkan dalam diagram ini gitu. Ya, diagram ini. Nah, kalau bingung lagi nanti pada hari apa namanya, pada saat bikin KKP-nya gampang ngobrol aja sama saya gitu ya. Gak usah bingung-bingung. Nanti satu saat mahasiswa akan ketemu ini gitu ya. Jadi satu saat ngobrol lagi sama saya boleh gitu ya. Banyak kok yang ngobrol sama saya gitu ya. Ya ngobrol. Yang skripsi kemarin hari Kamis datang itu diskusi ini bikin DFD gitu. Saya buatkan di ya sekertas lembar, dia suruh telaah bener nggak. Saya juga nggak tahu sistem di sana ya karena kan bukan saya yang riset gitu. Tapi terbayang mahasiswa itu. Nah, seperti itu nanti ya mahasiswa ya. Nah. Oke, paham ya? Ya? Buat ini, Pak, apa namanya? Sistem absensi gimana, Pak? Sistem absensi, sistem itu kan ini udah berjalan, sistem yang berjalan apa yang sudah berjalan, Pak, sistemnya. Yang sudah berjalan mekanismenya gimana dulu? Entitas yang terlibat di absensi itu siapa? Orang kan gitu ya? Ya, orang. Karyawan. Terus si admin pengelolanya. Karyawan, admin, ya bener, Pak. Terus pimpinannya yang dilapori, apa namanya? Kepala bagian apa ya istilahnya? Yang nerima laporan absen siapa? Kepala HRD-nya, Pak. Biasanya. Kepala HRD. Ya. Nah, yang memproses absen itu ada di dalam buletan gitu ya. Oh, yang proses absen itu yang adminnya atau gimana? Apa? Ya, admin tuh seolah-olah ada di dalam sistem. Atau Ini sistem bayangan saya ya. Pak? Yang lola absen tuh ada di dalam ada di dalam buletan gitu. Yang objek yang tidak melakukan proses apa ya? Mengelola absen, tapi dia di luar itu karyawan sama si kepala apa? Tadi kepala HRD-nya. HRD gitu loh. Nah, kalau kita ngacu gambar ini berarti yang ngelola itu ada di dalam buletan kan gitu ya. Yang kotak customer ini itu karyawan kan gitu. Ya. Yang admin ini si kepala HRD gitu. Paham ya? Ya, Pak, ya, Pak. Kebayang dulu. Nah, nanti mekanismenya ada tuh. Si sistem menampilkan detail apa namanya? Harian apa namanya? Informasi harian gitu ya. Si karyawan melakukan apa data absen gitu ya kan gitu. Iya. Terus karyawan dia bisa lihat ya sudah absen gitu ya, di notifikasi dia sudah absen kan gitu. Kepala bagian menyiapkan sistem absensi kan gitu ya. Iya, Pak. Dia kemudian menerima laporan absensi dan menerima notifikasi dan seterusnya lah ya. Makanya tergantung sistem apa namanya mekanisme di sana gitu. Ya harus tahu mekanismenya, harus tahu persis gitu.
Nah, nanti di dalamnya diurai lagi nih di sini, di dalam buletan ini kan diagram konteks ya. Ada Iya. diagram namanya level 0, diagram 0. Nah, di dalamnya apa dulu? Oh, ini pendataan ya, saya nggak tahu ya di sana ya apa proses absennya diurai di sana. Apa namanya informasi hari efektif gitu ya. Proses hari efektif misalnya. Jadi hari liburnya jadi tidak termasuk absen, nggak muncul gitu ya. Kemudian si karyawannya melakukan proses absensi gitu ya. Kemudian didapat proses notifikasi absensi gitu ya. Saya nggak tahu nih. Iya, Pak. Kembali Iya, lagi iya. tergantung di sananya, paham betul ininya apa nama alur bisnis proses aslinya gitu. Nanti setelah tahu baru dinotasikan seperti ini gitu. Nah, ini nanti diagram ini akan ditampilkan di slide untuk diceritakan ke penguji gitu ya. Jadi Dalam KKP itu, Pak. ya, Dalam KKP itu. iya, nanti KKP-nya kan dibikin slide tuh. Iya. KKP-nya diketik di Word, terus paparannya nanti presentasinya ditampilkan di slide gitu ya. Yang kita ucapkan itu sama dengan ya kurang lebih sama lah seperti yang ditulis di KKP gitu. KKP itu isinya narasi dan gambar-gambar juga. Nah, nanti di slide-nya, di PPT-nya isinya gambar aja, narasinya kita yang ucapkan gitu. Gitu ya. Tapi kebayang dulu nih, nggak ngerti nggak apa-apa, tapi bingung nggak apa-apa. Harapannya bingung Pak. dulu gitu. Halo Gitu, Pak, ya. itu data flow diagram itu gambarnya itu 2 bulat sama kotak aja Pak? Ada Oh lagi? iya, ada lagi notasinya. Ini tadi, Pak Notasinya. Kliman ketinggalan. Ah, ini dia nih. Ini dia notasi ya. Pak, Ya, ya. itu gambar yang ditampilin segitu aja, apa emang gambarnya ada lagi, Pak? Selain yang Ya, ini, Pak, Bapak segini aja. tampilin. Segini aja. Segini aja. Ya intinya kotak itu entitas, orang atau bagian atau badan lah atau struktur subunit organisasi prosesnya. Ah, ini aliran datanya nih, gitu ya. Ini dua ini. Ini karena Jordan mau pakai Gen Sarson boleh gitu ya. Gitu. Ini di Word ada nih kayaknya di gambar-gambar ini di shape-nya ya, shape-nya Word ya. Ya ada Pak, di shape Pak. Nanti mahasiswa bikin itu. Ya, tinggal kita pahami aja gambar ini apa ya, ngerti sih kalau penguji ngerti. Oh, ini lari ke sini tahu gitu. Tinggal penjelasan mahasiswa aja nanti gitu ya. Penjelasan tentang sistemnya gitu. Nah, ini. Nah, bikin DFD ini dua kali di analisa sistem berjalan sama yang di usulan gitu loh. Tapi kalau KKP ini dulu satu, KKP satu. Nanti kalau deskripsi 2 itu. Gitu ya. Paham? Udah paham bingungnya? Maksudnya masuk dulu bingungnya gitu loh, kebayang tantangan ke depan tuh ini, tapi nggak usah ngerti dulu sampai detail nggak apa-apa. Masalah detailnya nanti kalau pas nyusun ini ngobrol lagi sama saya boleh ya. Saya sangat terbuka sama mahasiswa gitu. Siap Pak, boleh Pak, siap. Iya. Pak, mau Ya. nanya Pak, nanti Ya, penguji KKP siapa Pak nanti Pak? Oh, diatur kemudian dijadwalkan. Dijadwalkan, tenang aja gitu. Nggak boleh milih ya Pak? Sepertinya nggak bisa deh. Nggak bisa. Nanti kalau saya nguji, biasanya saya cuma sisinya saran-saran aja kok. Dipilihin Pak Iman. Kalau saya nguji, Pak Yudi aja bercepat gitu. kasih saran-saran aja gitu. Tapi kan dalam ujian yang penting terjadi dinamika ya. Dinamika artinya mahasiswa menyampaikan apa yang terjadi di lapangan gitu ya, dengan berbagai macam diagram, notasi dan seterusnya gitu ya. Permasalahan di lapangan, kemudian solusinya adalah
dinamikanya harus inilah, harus terjadi gitu. Ntar ditanya-tanya gitu. Nggak usah bingung kalau ditanya-tanya. Si dosen udah ngerti kok triknya ketika mahasiswa belum mendalam, nanti langsung di cover sama ini apa namanya saran gitu aja sih. Udah sebaiknya begini gitu. Ketika mahasiswa udah mulai bingung, nah udah nggak usah didalami, langsung dikasih saran. Coba sebaiknya dilakukan ini gitu aja sih. Pengujinya jangan kejem-kejem, Pak. Tergantung. Tergantung. Pak Judi aja Pak. Harap maklum lah sama sama Tapi ekstensi. kembali lagi ya, bukan masalah soal penguji atau kita tidak siap, tapi nanti yang penting kualitas dokumennya bagus gitu ya, mahasiswa mengerti gitu ya, tuntutannya gitu. Makanya saya selalu memberi jaminan pelajaran-pelajaran saya ya, nggak masalah, nggak selesai di kuliah aja ya, tapi nanti kalau mahasiswa udah mulai kebentur-bentur ketemu masalah di lapangan seperti nyusun diagram DFD ini, nanti diskusi lagi sama saya, nggak apa-apa gitu ya. Karena kalau mahasiswa belum ngerti ini, saya ngoceh terus, yang nggak efektif juga ya, kecuali mahasiswa sudah ketemu problem di lapangan, pengen nyusun DFD, baru silakan ke saya itu. Saya akan lebih senang gitu. Gitu ceritanya ya. Paham ya? Paham? Paham Pak. Iya. Sudah ya, jadi ini udah kebayang ya, akan nyusun seperti ini. Ini adalah kembali lagi menuangkan dari mekanisme atau sistem yang terjadi di lapangan itu ya. Oke. Kalau udah paham bingungnya, masalah detailnya nanti kalau udah nemu, udah riset di lapangan, terus mau nuangan ke DFD, ngobrol lagi sama saya, oke? Berarti semester Biasanya itu 7 langsung KKP ya, berapa, Pak? Ya, Semester 7 langsung KKP ya? iya. KKP nanti itu, semester depan itu. Kalau di FD itu biasanya di bab berapa, Pak? Bab di analisa sistem berjalan sama di perancangan. Kalau di KKP itu di analisa berjalan aja udah. KKP itu kan cuma analisis ya, cuma Iya. belum mengusulkan, bukan ngasih usulan dulu, belum merancang ya. KKP itu baru nganalisis di lapangan kayak apa, dituangkan seperti ini gitu. Gitu. Ya, ada lagi? Kalau nggak ada lagi, saya mau nambah bingung lagi nih. Lanjut Pak, ntar kalau bingung nanya Bapak lah. Iya betul. Saya pengennya mahasiswa tuh bingung terus nanya saya. Kalau saya cerita sifatnya seperti ini sih, ceritanya kan ngasih materi aja ya. Belum tentu mahasiswa paham gitu. Nah, berikutnya kalau tadi DFD, ada yang lain namanya FOD. Ya. Pak Kliman. Kalau Pak FM Ya, apa tuh? Halo, ya. Siap. FOD. Apa ini FOD? Ini udah jelas kan namanya flow. Flow tuh alur lah. Of dokumen. Nah, ini dokumen ini ya. Tapi bukan semerta-mata dokumen saja. Entitasnya juga terlihat. Apa bedanya dengan DFD? Nah, yang nanti kita lihat ya. Ini teorinya silakan dibaca lah gitu. Udah dewasa, udah matang mahasiswa ya. DFD, pokoknya kalau belajar ini adalah apa ya, inilah gitu definisi ya. Macam-macam flowchart, ini macam-macam. Nah, ini dia nih simbolnya nih. Kelihatan ya? Dia simbolnya lebih banyak. Ya. Jadi tanda mulai dan selesai proses tuh ini nih, apa nih? Lonjong begini ya. Kemudian simbol untuk menghubungkan antar simbol gitu ya. Panah, ini dia panahnya. Connecting line ya. Kemudian ada proses. Itu balik nih, kalau di DFD dia adalah entitas atau objek ya.
atau bagian atau badan lah ya. Kalau di FOD ini proses komputer ini. Ya, ini proses yang dilakukan oleh komputer. Nah, kemudian ada lambang dokumen seperti ini, lambang dokumen ya, kertas. Ya. Nah, kemudian ada lambang dokumen yang multiple ya, banyak dokumennya ya, bikin cetakan atau rangkap berapa lah ini seperti itu ya. Kemudian ada, nah ini kalau dia pindah halaman kan bikin bagan tuh kadang satu halaman penuh kurang. Nah ini dikasih ini ada angkanya nanti ya, dikasih angka 1 atau 2, nah dan seterusnya nanti sambungan tadi 1 atau 2 tadi ada di halaman lain gitu ya. Nah ini proses decision, dia pilihan gitu. Apakah proses ini selesai? Kalau belum selesai apa, balik lagi ya. Ini ada simbol database. Ini simbol manual ya, simbol input tapi manual. Input apa ya? Seperti menulis, masukin ke buku jurnal atau buku besar gitu ya. Kemudian, nah ini proses manual, lawannya dari proses komputer. Ya. Nah, kemudian ini adalah input output simbol ya, mengetik dan seterusnya. Ini ada di sini. Dia ada 11 gambar, tapi tidak semua 11-nya ini dipakai ya. Nah, ini langkah-langkahnya yang terpenting adalah kita harus identifikasi dulu unit-unit bagian yang terlibat. Ya. Kemudian dokumen-dokumen yang digunakan. Ya. Selanjutnya nanti kita tadi bagian-bagian unit yang terlibat ini kita jadikan judul kolom ya. Nah, kemudian aliran menggambarnya itu diharapkan dari ujung kiri ke ujung kiri atas ke ujung kanan bawah gitu ya. Alirannya gitu ya. Kemudian gunakan simbol penghubung untuk menghindari garis alir saling berpotongan ya. Jadi biar panah-panahnya itu jelas, kadang ada panah yang berpotongan gitu. Usahakan bagan hanya berada dalam satu halaman. Nah ini memang diusahakan sebaiknya biar kita melihatnya nggak rumit. Tapi kadang memang sistemnya begitu luas, jadi halamannya bisa berpindah ya. Nah ini contohnya ya. Contoh. Halo, masih monitor? Mahasiswa? Masih, Pak. Masih ya. Nah ini dibaca dulu, saya ke belakang dulu ya. Masih. Ini ada satu cerita tentang sistem informasi jasa fotografi berbasis website. Nah ini narasi bisnis prosesnya. Ya. Bentar, saya ke belakang dulu. Pelanggan mengisi formulir biodata yang diperoleh dari pemilik jasa. Pelanggan melakukan pengisian formulir data tersebut, kemudian diserahkan kepada pemilik jasa. Pemilik jasa menawarkan pilihan paket dengan harga yang variasi pada pelanggan. Kemudian pelanggan memilih pilihan tersebut. Pelanggan mengisi formulir pesanan yang terdiri dari waktu dan tempat pelaksanaan acara pilihan paket. Pelanggan membayar uang DP sebesar 20% dari harga yang dipilih. Pemilik jasa menyerahkan formulir pesanan pada karyawan, kemudian karyawan melakukan pemotretan di lokasi yang tertera pada formulir pesanan dan pada jadwal yang sudah ditentukan. Setelah melakukan pemotretan, karyawan menyerahkan hasil potret kepada pemilik jasa. Pemilik jasa melakukan pengeditan dan pencetakan. Hasil dari percetakan diberikan kepada pelanggan. Pelanggan melunasi sisa uang yang belum terbayarkan. Halo, kita lanjutin. Halo. Cek. 1, 2, 3. Ah ya, 321. Ya kira-kira narasinya begini ya. Ini adalah gambaran bisnis proses yang terjadi di tempat jasa fotografi gitu ya. Jadi
ini yang saya bilang, mahasiswa harus tahu persis bisnis prosesnya, gitu ya. Ini sebenarnya kalau dinarasikan ya di dalam satu tulisan berparagraf di KKP nanti atau di skripsi, ini nggak poin-poin gini, ini panjang nih, bla bla bla, wah, dikata-katain lah banyak, maksudnya dinarasikannya. Ini kan pelanggan mengisi formulir biodata yang diperoleh dari pemilik jasa. Nah, ini ditambahin nih, ya formulir biodata berisi data informasi yang harus diisi berupa nama gitu-gitu ya. Dan ini formulirnya terlampir pada lampiran 1 gitu ya, dikata-katain panjang nih, ntar dikata-katain. Nah, kemudian ini jadi paragraf kedua nih. Pelanggan melakukan pengisian tersebut kemudian diserahkan kepada pemilik jasa ya. Proses ini dilakukan secara pengisian langsung oleh pelanggan gitu ya. Ini pokoknya dikata-katain lah, panjang nih. Terus ya diatur sih mana yang bisa jadi paragraf, mana yang bisa jadi anak kalimat gitu ya. Panjang nih, panjang ya. Dan menyusun kalimat itu pasti susunannya subjek, predikat, objek ya, ada dan keterangan ya, ini kayak gini. Pelanggan subjek, mengisi predikat, formulir biodata. Nah, ini adalah objek. Yang diperoleh dari pemilik jasa ini keterangan ya. Keterangan apa nih dia? Keterangan dari objek ini gitu ya. Dan seterusnya ya, pelanggan melakukan. Nah, ini udah ini subjek, predikat, ini objek. Ya. Kemudian ada anak kalimat nih. Ya. Kemudian diserahkan kepada pemilik jasa. Ini berarti keterangan dari apa atau anak kalimat dari pengisian formulir ini. Nah, gitu-gitu ya. Ini pelajaran bahasa Indonesia jadinya ya. Tapi itulah dinamika dalam menyusun seninya begitu gitu. Ya, menyusun kalimatnya tuh harus ada subjek, predikat, objek, keterangan gitu. Keterangan bisa anak kalimat lagi ada lagi gitu. Dan seterusnya udah paham, udah kayaknya udah masuk nih. Siapa yang masuk? Oh iya masuk. Novianto masuk. Mana slide-nya tadi? Ini ya? Ini ya? Ini. Ya. Nah, berikutnya kita harus paham tadi ya, kembali lagi ya tentang jasa fotografi ini gimana sih ya. Oh, ini pelanggan mengisi formulir, kita ngerti ya, pelanggan kemudian diserahkan kepada pemilik jasa ya, jasa menawarkan pilihan paket apa saja gitu. Kemudian pelanggan mengisi formulir pesanan ya. Nah, ini ya. Kemudian ngasih DP. Kemudian pemilik jasa menyerahkan formulir pesanan kepada karyawan, terus sampai melunasi sisa pembayaran. Nah, udah kita lihat sekarang. Ini kita jadikan kalimat ini kan kata-katanya begitu panjang lah ya, apalagi bisa aja dalam bentuk paragraf. Nah, ini dia. Jadilah seperti ini. Ya. Mudah-mudahan nggak kelihatan. Kelihatan nggak? Agak kecil ya. Agak kecil ya. Ini yang tadi penyusunan. Nah, ini adalah sistemnya, sistem pengisian data fotografi. Ini entitasnya nih, pelanggan, pemilik jasa, sama karyawan yang mengerjakan. Nah, ini mulai nih, ini A mulai nih. Sorry, ini nih mulai nih. Ya. Ini harusnya agak di kiri sih pemilik, tapi nggak apa-apa lah ya. Ya nggak apa-apa. Ya. Ini start. Ini lambang start, ini lambang akhir di sini nih, lambang akhir. Ini idealnya sebaiknya sih mengalir dia dari kiri ke kanan ya. Tapi nggak apa-apa nih, yang dianggap dari kiri ke kanan tuh pelanggan yang jadi entitas utama. Mari kita lihat di sini. Start, ya si pemilik jasa ini bikin daftar menu sama formulir pemesanan. Nanti oleh si A, ini A nih pindah di sini nih, A, ya, ini kan A, ya. Si A daftar menu dan pesanan ini si pelanggan memilih daftar tersebut, kemudian mengisi formulir, kemudian formulir isian ini ya dijadikan dasar untuk membayarkan DP ya. Nah, uangnya ini balik ini ke B nih, B mana B? Nah, ini nih pemilik jasa ya. B ini akan menerima tadi daftar menu, daftar isian yang sudah diisi sama uangnya gitu ya. Kemudian catat data formulir itu dicatat, kemudian di dalam buku pelanggan, ya, masukkan di datanya, masukkan ke dalam buku pelanggan.
Kemudian ke C, jasa karyawan. Nah, ini dia. Kemudian si karyawan yang lihat formulir isiannya apa sih? Oh, dia mesennya postcard dan seterusnya gitu ya. Nah, ini proses pemotretan nih. Ini karyawan tukang potret nih ya. Hasil potretnya kemudian diserahkan kepada D mana D? Nah, ini nih, dari jasa. Udah nih, balikin lagi. Hasil potret, kemudian dicetak ya, berapa? 4x4, 4 kali sekian lah gitu ya. Kemudian hasil cetakan ini diteruskan ke nah ini dia hasilnya ya. Nah tadi ternyata bayarnya baru diinformasikan dulu ini sifatnya ya, cetakannya ternyata masih DP, suruh lunasin dulu uangnya, habis setelah lunas ini F sini, uang udah bayar lunas, jadilah kwitansi, dia ke G, kwitansinya nih udah nih, nah udah bayar, dah selesai gitu ya. Saya yakin Mas Isa pernah kan ke foto studio? Kenal Pak. Nah, inilah prosesnya gitu ya. Terbayang ya? Ternyata di foto studio ya ini sih gambaran bagan FOD-nya gitu. Itu kenapa F terputus Pak? Apanya? Kenapa terputus? Apanya? Yang F kenapa terputus nih bagannya? F. Ini kan dari sini. F, balik sini F. Ya sebenarnya bisa sih panah gini nih. Gitu ya. Panah. Bisa. Paham ya? Ini kalau masih satu halaman sebenarnya panah bisa nih. Panah sini nih, ke sini nih. Dari formulir ini ke sini panahnya nih. Panahnya ke sini. Ini kalau ada slide enak di kelas gitu ya. Bisa kok. Ya, ini jadi nggak pakai konektor, langsung panah ke sini bisa nih. Nanti ini ke B mana nih? Balik lagi ke sini, panahnya nih. Nah, gitu ya. Panahnya ke sini lagi. Sini ke C berarti panahnya ke sana ya, sana. Nah, sini nih. Ini panah lagi sini. Terus ke panah lagi ke sini. Ini F, gitu ya. Entitas, jadi pindah-pindah ke sana, serahkan ke bagian mana, sono gitu ya, dari sono ke bagian mana lagi, gitu ya. Tapi terlepas dari itu kebayang ya, ini adalah gambaran prosedur yang tadi. Nah yang ini prosedur itu 1-10 dituangkan dalam notasi FOD seperti ini gitu. Sudah paham bingungnya? Paham ya? Nanti Ya, kembali lagi detailnya pada saat nyusun DFD FOD ya, kita diskusi setelah mahasiswa melaksanakan KKP, dapat datanya, informasinya, tapi dituangkan dalam notasi seperti ini, baru diskusi sama saya gitu ya. Ini sifatnya pemahaman awal dulu lah gitu ya. Oh ntar gue bikin gini gitu, ini tergantung dari atau mekanisme yang ada di tempat gue riset nanti gitu. Tepat. Oh, ada notasinya cara nyusunnya nih. Nah, mulailah ngorek-ngorekan. Pas ngorek-ngorek bingung, wah ini kemana ya? Ini gimana ya? Baru ingat-ingat Pak Yudi, tanya Pak Yudi gitu ya. Siapa? Jadi saya memberikan kembali lagi jaminan kuliah ini lifetime ya, sepanjang waktu saya masih sehat, masih sehat ya, kita ngobrol terus tentang keilmuan apapun, ngomongin bola gitu ya, boleh gitu. Oke, paham ya? Kalau paham ya selesai ini udah. Gitu. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Mau didiskusikan, ngobrol-ngobrol? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Nanti Pak setelah itu Pak hari H-nya aja kita. Nah, betul. Pak Liman itu, Pak Liman kan sekilas pernah ngobrol-ngobrol itu ya di dinamika di kantornya ya. Iya Pak, ini udah udah siap Pak. Nanti saya mau itu. Nah, maksudnya sejatinya Pak Liman nanti akan nuangan kayak gini nih.
Iya. DFDS udah nih ngalir-ngalirnya, wah seru gitu loh. Iya. Secara real di lapangan, Pak Kliman sudah tahu alur-alurnya, tapi secara akademik tulisan, ini tantangan mahasiswa Urindo gitu. Tantangannya mentransformasi mekanisme di lapangan jadi notasi-notasi tadi, diagram-diagram. Ah, inilah nanti kita diskusi lebih lanjut. Gitu ya Pak Kliman ya. Siap, Pak. Sip. Ada lagi yang perlu didiskusikan? Gorengan atau tukang gorengan si Erwin? Tukang bebek dia, Pak. Ya diharapkan bingungnya dapat nih, bingungnya dulu. Oh nanti gue mau bikin ini gitu. Kalau udah dapat mekanismenya, gitu. Cara bikinnya, oh pakai notasi. Pas mau nulis bingung, baru tanya Pak Yudi. Nah ini gimana kalau begini? Gitu. Kalau dijelaskan masih belum paham bisnis prosesnya, nanti prosesnya lama. Oke, kalau nggak ada ini ya selesai nih, gitu ya. Sekali lagi bisnis proses ini Makasih ya, Pak. sangat bergantung dari kondisi di lapangan ya. Makanya kondisi lapangan tuh tergantung mahasiswa melaksanakan risetnya. Oke, kalau nggak ada ini selesai kita. Ya, jangan lupa di subscribe itunya absennya, sama yang materi yang tren teknologi sebenarnya namanya situasi begini ya, saya pengen membahasnya tuh di sekalian topik tatap muka. Tapi membahas, anggap aja mahasiswa sudah ketika menyusun saya kasih tugas kemarin tentang baca jurnal itu topik-topik tentang tren teknologi banyak di jurnal itu ya. Saya anggap dengan memahami jurnal-jurnal itu ya include tentang tren teknologi yang sedang berjalan kondisi saat ini. Ya, Pak, ya tatap muka kapan, Pak? tatap muka. Isan mau natap muka saya. Kagak, maksudnya kuliah tatap muka. Iya, ini kita masih menunggu kebijakan fakultas ya. Rencana memang saya juga nggak nyaman kalau ngajar seperti ini gitu. Saya senang itu work langsung spontan gitu di whiteboard itu. Slide oke, whiteboard juga terus dinamis gitu ya. Kayak gini-gini nih enak kalau pakai whiteboard tuh. Di sini nih lari sini. Bikin pulung, Pak. Iya. Kemarin sih sempat ngobrol-ngobrol, tapi kembali lagi fakultas juga nunggu dari rektorat nunggu dari kebijakan pemerintah gitu. Tapi di lapangan sih kita FTI kan nggak banyak ya, kita ngumpet-ngumpet aja tersebar gitu. Saya tunggu perintah itu sih sebenarnya, cuma nggak ada arahan gitu. Gitu kira-kira ya Ihsan ya. Ya emang ya. Gimana? Setuju aja, Pak. Saya kuliah tatap muka daripada kuliah kayak gini. Bosen. Iya, bosen terus juga kuotanya habis terus. Iya. Coba nanti mungkin ada satu momen yang pengennya sih kita aja gitu ya. Kita tapi ketahuan juga kalau di kampus ya, repot lagi. Iya, nanti kita tunggulah ini ya. Waktu yang nanya Pak Januri ke Bu Desmi sih. Saya junior ya, saya manut aja. Bu Desmi itu ya, Pak? Bu Dekan kan. Oh. Bu Dekan. Kapro di Ikom mungkin nanti si Pak itu ya, ditunjuk Pak itu ya. Pak Andi gitu. Pak Andi kan sudah nggak ada, sudah pindah ke Esa Unggul. Oh, berarti ganti ya, Pak? Gantinya tuh Pak Eko katanya sih, tapi ada isu mau ganti lagi Bu Leli, itu kan belum resmi ya. Bu Leli.
gitu. Ya yang penting masih ya fine-fine aja gitu. Kalau nanti nyusun skripsi kita diskusinya biar enak gitu. Itu ya. Oke, kalau nggak ada lagi, saya cukupkan di sini. Slide-nya perlu nggak nih? Kalau slide-nya perlu, saya kirim. Perlu Pak, di grup aja. Perlu ya? Boleh Pak. Perlu Iya, Pak. iya. Perlu. Kirim. Oke, nanti saya kirim. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat selalu ya. COVID-nya lagi naik lagi nih Siap Pak. situasinya. Kalau COVID di tempat saya nggak ini Pak. Di beritanya naik Di, tapi masyarakatnya biasa aja nggak. iya sih, emang Kayak susah juga sekolah kita. sekolah gitu tetap masih tatap muka Pak di Bandung. Mm-mm. Kita emang repot mau nggak percaya, tapi angkanya Ya, naik gitu ya. iya itu Pak. Dengan percaya kita takut sendiri, Ya, jadi nggak sehat luar dalam gitu. Akhirnya yang bisa kita lakukan adalah ya tetap waspada lah. Ya, waspada lah, pakai masker, ya ikutin aja lah, kan nggak ada salahnya pakai masker itu. iya. Pakai apa namanya, saya hand sanitizer udah nggak Iya. pakai minyak kayu putih, saya hand sanitizer tangannya jadi pakai minyak kayu putih, dibore-borein ke tangan, borein aja ke muka itu, mulut itu, hidung. Selama masih nyium bauan, berarti saya masih sehat, alhamdulillah. Gitu ya. Terus si Uranus juga harus sehat itu di Jakarta ini. Ya Pak. Kemarin di Bandung, Kalau saya di masih Bandung kalau saya masih sehat terus Pak. iya. Nggak, takutnya kantongnya nggak sehat. Oh iya. Kantongnya. Kalau kantongnya belum sehat Pak. Uranus kalau masalah kantong, kalau mau sekedar ini lah, yang ngobrol-ngobrol sama saya. Boleh Pak, boleh. Sekedar mau jajan-jajan makan enak sama saya boleh lah. Tapi sambil ngobrol skripsi gitu ya, apa ngobrol-ngobrol topik. Kalau sama saya harus gitu, Ya Pak. ngobrol Ya, topik apa yang menarik gitu. ya. Udah ada mahasiswa tuh yang datang ke saya, pas saya makan siang udah nongkrongnya di resto, udah makan aja isinya tuh sambil ngobrol. Nah kayak gitu, sambil buka laptop juga bisa gitu. Iya. Kira-kira gitu. Cuma kalau banyak-banyak kelasnya bakso aja. Ya oke ya, saya kira cukup. Selamat weekend, tetap semangat, pantang menyerah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi